Halo, selamat malam teman-teman. Hao. Oke, kita sudah sampai akhirnya kita sudah sampai di kelas terakhir juga ya teman-teman. Dari awal kita belajar banget, awal banget bulan Oktober 2024 ya, sampai sekarang Februari 2025. Sekitar hampir 5 bulanan kita belajar bersama mengenai eh, Mandarin Learning, mengenai kosakata dari daily expressions, management terms, dan professional terms berdasarkan departemennya masing-masing seperti itu. Dan ya, malam ini adalah malam terakhir kita untuk belajar bersama, dan besok kita akan ujian akhir seperti itu, serentak baik itu di Bandung maupun yang ada di Jepara, ya gitu. Jadi eh, bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan kelas pada malam hari ini untuk banyak bertanya kepada Laoshe ya, supaya eh, besok bisa menjawab semua pertanyaan atau soal ujiannya dengan baik dan benar. Oke, mana Laoshe? Apakah bisa dimulai? 可以开始。大家晚上好。Ciao. 可能因为今天最后的课，老师不复习昨天的课，karena mungkin hari ini kita kelas terakhir, jadi lausnya nggak fusi materi-materi yang kemarin kita udah pelajari ya. Soalnya ada beberapa lagi karena takut waktunya nggak cukup. Kita lanjut aja ke materi yang belum kita bahas ya. Gance, gance itu di sini artinya mengikuti. Gance, 我先读一下。我跟着他走路去工厂。Saya berjalan mengikuti dia pergi ke pabrik. 我跟着老师学了很多新知识。Saya mengikuti guru atau dosen belajar banyak pengetahuan baru. 我跟着他们走上楼去开会. Saya mengikuti mereka naik ke lantai atas untuk rapat. Jadi gence di sini tuh dia artinya mengikuti. Mungkin ini ce di sini tuh dia banyak penggunaannya. Ada co, cao, ce. Tapi mungkin di sini kita belajar yang sengce, kosakata yang kencenya aja ya. Kence itu dia nggak termasuk grammar atau apa, dia masuk ke verb, kata kerja, dongzi. 同学们，跟着的意思你们听得懂了吗？听得懂了是吧？请 Mas Anam 帮我读。呃，Anam 你在吗？在吗是吧？请Silvani Rahayu 帮我读。姚老师，OK，我先读一下，你跟着我。我跟着他走路去工厂。我跟着他走路去工厂。我跟着老师学了很多新知识。我跟着老师学了很多新知识。我跟着他们走上楼去开会。我跟着他们走上楼去开会。对，很好。跟着的意思没问题是吗？我们继续理解、了解、明白、听得懂。Ini semua cowlu itu maksudnya berjalan di jalan gitu Kak. Iya, cowlu itu dia kata kerja jadi artinya berjalan gitu.
Kalau misalkan cow itu artinya yuk pergi gitu kayak cow kita pergi gitu. Kalau cowlunya itu dia berjalan. Kata kerjanya ya verbnya. Cow. Kalau cownya doang itu kayak pergi. Cow. Yes, OTW, baik. Kalau ada nih biasanya tuh Cungkoren atau TKA tuh mereka bilang, woman cow, kita pergi. Langsung aja tugas pergi. Kalau Ci dibacanya gimana Lause? Ci itu dia ini ya lebih ke kalau di Indonya tuh dia lebih ke CU, tapi kita pelafalannya tuh sambil bibirnya tuh sambil dimonyongin gitu. Ci, dia I gitu, Ci, tapi lebih nggak Ci jelas, tapi monyong Ci. 请米拉可以打开麦克风吗？可能你会跟我学，可以试一试吧。Mbak Mila bisa open mic. Lagi selalu berisik. Oke, jadi dia penggunaannya gini aja. Ci, tapi dia monyong gitu. Jadi, cu, cu, gitu dia penggunaannya. Hmm. Kita lanjut ya ke ini Lice, Liaoce, Mingpai, Tingketong. Kalau Lice itu dia pemahaman yang mendalam terhadap suatu konsep, ide, atau perasaan. Kalau Lice itu biasanya lebih formal. Jadi dia itu artinya tuh paham, paham sama hal yang terlalu kayak konsep, ide, perasaan. Nih kita lihat contohnya ya. 我理解你为什么做这么做。我理解你为什么这么做。Saya paham kenapa kamu melakukan ini. Terus kita lihat yang Liao Jie. Liao Jie di sini tuh dia memiliki kayak pengetahuan, pemahaman tentang hal yang mendalam. Kalau tadi yang Li Jie ini dia lebih ke perasaan, ide atau konsep. Kalau ini lebih ke hal. Kalau Liao Jie itu lebih ke hal yang lebih mendalam. Nggak ada kayak perasaannya. Contohnya nih, 我了解他的兴趣爱好。兴趣itu dia di sini artinya minat, 爱好itu hobi. Saya memahami minat dan hobi dia. Di sini kan dia hobi ini kan masuknya ke hal. Terus ini kan hobi sama minat itu lebih ke yang mendalam gitu. Kalau kenal sama orang sampai tahu hobi sama minatnya itu kan benar-benar lebih dalam gitu. Jadi pakainya 我了解他的兴趣爱好。Saya memahami minat dan hobi dia. 我们看第二个，你了解这个公司的历史吗？Kamu memahami sejarah perusahaan ini, paham, tahu tentang hal ini kan? 公司的历史 ini tuh artinya sejarah perusahaan. Ini kan suatu hal, lebih paham banget gitu, lebih detail banget, lebih mendalam tentang perusahaan. Terus kita belajar yang mingpai. Kalau mingpai itu dia memahami sesuatu dengan jelas, tapi misalkan digunakannya tuh langsung gitu. Kayak misalkan woman cai sangke, kita lagi belajar nih. eh Terus lah, misalnya langsung ngejelasin nih mingpai lemah, kita kan lagi langsung nih percakapan, paham nggak? Jadi pakainya mingpai. Nih mingpai, waktu isema, apakah kamu ngerti maksud saya? Jadi mingpai itu dia lebih ke ada interaksinya gitu langsung. Terus kalau misalnya ting tetung itu mengerti apa yang didengar. Ting, woman le ting itu yang didengar. Jadi paham apa yang didengar. Ta shuo de hen guai, tan, wo ting tetong. Dia berbicara dengan cepat, tapi saya bisa ngerti. Jadi ini perbedaan li jie, liao jie, ming pai, ting tetong.
同学们，你明白了吗？Oh, beda huruf le dan liau di mana? Dia nggak beda. Dia dia hurufnya sama. Cuman kalau misalnya dia ketemu dengan ini dibacanya liau C. Liau C. Kalau ketemu dengan ini dia hurufnya sama. Karena Hanzi, Hanzi itu dia banyak kosakata Hanzi huruf yang hurufnya sama, dibacanya beda atau nadanya beda. Kita diingetinnya aja gini liau C. Kalau ketemu yang ini berarti kita lihat liau C. Ini sebenarnya ada arti dan penggunaannya khusus tentang yang le, liau, tapi sejen pukau, meopan waktunya nggak cukup, kita nggak ada cara lain. Jadi kita ingetinnya kalau ada yang ini dua berarti liao ce, 这样子，理解、了解、明白、听得懂。大家明白了吗？好，都明白了是吧？我请呃 Andromeda Dewi 帮我读。叶老师，好，我先读一下，你跟着我。我理解你为什么做，我不好意思，不是，我理解你为什么这么做。我理解你为什么这么做。很好。第二，我了解他的兴趣爱好。我了解他的兴趣趣趣dia i tapi 是 monyong 趣，对，去爱好。爱好，对。你了解这个公司的历史吗？你了解这个公司的历史吗？公司，公司的历史对对。还有，你明白我的意思吗？你明白我的意思吗？嗯，他说的很快，但我听得懂。他说的很快，但我听得懂。嗯，对，很好，谢谢你。大家理解、了解、明白、听得懂，都明白了。我们继续学客户和客人有什么区别？客户 dan 客人, apa sih perbedaannya? Kalau kehu itu dia lebih ke tamu atau pengunjung. Kalau keren dia itu lebih ke pelanggan atau klien. Sebenarnya kehu juga itu sama klien, tapi dia tuh lebih ke tamu deh masuknya tamu. Kalau keren itu dia kayak ada kerja sama bisnisnya gitu. Kalau kehu tuh lebih ke kayak misalkan di restoran nih, masuknya ke kehu, tamu, pengunjung restoran, pengunjung kebun binatang, pengunjung museum. Kalau keren itu dia misalkan ke rumah nih ada tamu, kalau bisa keren, misalkan ke kungse nih ada klien, dia lebih masuknya ke keren. 例子，这些客人来自不同的国家，不同我们学过了，不同kadang kan ada yang jadi putong katanya kemarin kan, kenapa didengarnya tuh malah jadi kayak nggak ngerti artinya. Jadi putong ini T, jadi pelafalan Mandarin itu kalau ada T itu harus ada anginnya. Putong 这些客人来自不同的国家. Tamu-tamu ini 来自 ini berasal. Misalkan kita mau perkenalan nih, 我来自 Jepara, saya berasal dari Jepara.
我来自 Jepara. Misalkan terus 我来自万隆，我来自印尼. Nah, 来自di sini tuh dia artinya berasal. Saya berasal dari Jepara. Saya saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Bandung. Like itu diartikan dari boleh nggak? Oh, nggak bisa. Kalau dari itu dia Chong. Tapi untuk penggunaan di Indonya kan saya dari Bandung, saya dari Jepara. Itu kan bisa juga kan dari dan berasal. Tapi kalau misalkan dari Bandung ke Jepara itu nggak bisa Leitse. Dia pakainya Chong, Chong, Wanlong, Tau, Jepara dari Bandung ini dia ke Jepara sampai Jepara. Wanlong, Tau, Jepara. Nah, Leitse itu berasal. Kalau dari untuk kayak keterangan dari ya lebih baik pakai Chong. Chong Wanlong, Tau, Jepara dari. Tapi kan kita di bahasa Indonesia kan ada juga yang menggunakan saya dari Bandung. Tapi kalau di Mandarin itu nggak bisa wo chong wan long, nggak harusnya wo lai tse. Lai tse itu lai itu datang, se itu diri kita. Saya datang, diri kita datang dari gitu. Ce ini kan ini ya, ce itu ya artinya. C-nya itu emang grammarnya ya, jadi CC. Ya, CC itu kayak beberapa. Sama sih kayak IC. Tapi kalau IC itu dia hanya beberapa. Kalau CC itu kayak menunjukkan ini, ada ininya gitu. Ini tuh berasal dari berbagai, kayak berbagai nih. Jadi menunjukkan ada gitu ditunjukkannya. Kalau IC itu cuma beberapanya doang. Kalau CC itu ada hal yang ditunjukkannya. Bisa beberapa, beberapa, berbagai. Yang CC. Kalau IC itu kan cuma beberapa aja. Beberapa orang CC-ren. Kalau IC itu cuma beberapa doang. Jadi beberapa orang misalkan IC-ren, tapi orangnya nggak ada. Misalkan beberapa orang dari Bandung IC-ren, like Sewanlung. Kalau CC-ren, gini nih. IC-ren, like Sewanlung. IC-ren, like Sewanlung. Beberapa orang berasal dari Bandung. Ini orangnya tuh nggak ada di sini. Jadi kita tuh lagi konteksnya tuh nggak menunjukkan kalau Cesiren, Laitse, Wanlong. Nah, kalau yang ini konteksnya tuh dia orangnya ada, lagi ditunjukkan gitu. Kita tuh lagi ngenalin misalkan. Nah, orangnya tuh itu ada kalau Cese itu. Saya think tentang suka.
berasal dari Bandung. Ini konteksnya orangnya nggak ada. Kalau yang ini orangnya ada, kita tunjukin.还有我们继续第二的例子，客户满意我们的服务， pelanggan atau klien man'i itu dia puas, 我们的服务 pelayanan. Pelanggan puas dengan pelayanan kami atau layanan kami. Man'i ini di sini dia puas. Fu'u, fu'u-nya doang itu pelayanan. Kalau misalkan fu'uyen itu pelayan. Fu'uyen, nah dia kan di sini ada yen. Yen di sini tuh dia artinya orang. Nih, fu'uyen, kalau ini dia pelayan, orangnya. Kalau fu'u, ini dia pelayanannya. Jadi biasanya tuh yen itu dia artinya orang. Mungkin ya ini tuh xiang xing zi, yen di sini tuh termasuk xiang xing zi. Xiang xing zi itu dia hanzi yang berasal dari kayak sketsanya gitu, ilustrinya. Ini tuh dia yen, orang Cina itu dia orang Cina zaman dulu dia berpikir bahwa ini tuh kepalanya dan ini tuh badannya, lalu ini kaki. Jadi yen di sini artinya orang. Kayak tadi FUU layanan ditambah yen jadi pelayan. Terus kayak ada contohnya nih yang sering digunain di kungsi. Fan'i, penerjemah, terjemah atau menerjemahkan. Kita tambah Fan'i yen. Nah, jadi penerjemah ini. Fan'i yen, penerjemah. Ke户和客人，同学们，你们听得懂了吗？都听得懂是吧？我们继续，这个是最后的，没有其他的。对，检查，检查 itu artinya mengecek, memeriksa. Sama centing. Centing, kita lihat dulu yang censa ya. Censa itu memeriksa atau mengecek secara umum. Kayak misalkan, nah ini kita udah ketemu lagi nih, censa yuan. 检查员检查了所有产品的质量. Petugas pemeriksa memeriksa seluruh soyo nih. Kita kan udah ketemu lagi ya. 我们讲过了，学过了，soyo ini seluruh soyo 产品的质量，产品 itu dia produk, 质量 itu dia kualitas. Petugas memeriksa seluruh kualitas produk. Kalau yang centing ini dia memeriksa tapi lebih ke menguji
atau memverifikasi sesuatu untuk memastikan apakah itu memenuhi standar. Jadi dia itu lebih ke diuji gitu. Kalau Cenca itu secara umum ya udah dicekin doang. Kalau Centing itu dia biasanya lebih ke lab, harus sesuai standar, memenuhi standar. Kita lihat nih contohnya. 工厂的产品在出厂前都要经过检定。工厂的产品 produk pabrik 在出厂前都要 di sini harus ya, produk pabrik harus cucang melalui pemeriksaan Cingguo, melalui pemeriksaan sebelum keluar dari pabrik. Cu Cucangcian itu dia sebelum keluar. Cucang, cu itu kan keluar, cang pabrik, cien sebelum keluar dari pabrik. Cingguo itu harus melalui pemeriksaan. Dia yang pemeriksaannya itu yang memenuhi standar, misalkan kayak ini produknya ini, misalkan bajunya ini sesuai standar kehu enggak, sesuai standar klien enggak. Jadi centing ini dia ada pemeriksaan yang standar. Kalau yang cenca itu pemeriksaan secara umum. 监察和鉴定，同学们，你们明白了吗？监察员，jadi yuan itu orang, benar-benar. 没问题是吧？请，嗯，哎，喂，Sandy 你怎么了？工厂 itu pabrik. 有问题吗？没问题。请，bedanya yen sama ren apa lause? Kalau ren itu orang, hanya orangnya aja. Kalau yen tuh dia lebih ke ada profesinya. Kayak tadi ya, misalkan ini penerjemah Fan Yen. Kalau ini mau lihat nih. Ini nih, Fu Yen, dia lebih ke ada profesinya gitu. Kalau Ren itu cuma orang doang, misalkan orang Cina, Cungko Ren, orang Indo, ini Ren, nggak bisa ini Yuan, Cungko Yuan, karena itu orang itu nggak ada profesinya, jadi nggak bisa kita pakai orang Cina, Cungko Yuan, nih nggak bisa, jadi kita harus pakainya yang ini Ren, Cungko Ren, ini nggak bisa kita pakai ini. Yuan tuh dia lebih ke ada profesi. Ini kan kayak pelayan, dia ada profesi, terus penerjemah, dia ada profesi. Terus ini yang tadi Chen Yuan itu juga ada profesi. OK，明白了是吧？其他的同学有问题吗？Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Kita materinya cuma sampai yang yen, sampai yang ini aja. Mungkin kita lanjut ke fusi karena besok kita akan Kaus, kita besok akan ujian ya. Jadi kita lebih ke review-review. Seperti yang tadi Mas Dimas bilang, kita akan belajar-belajar, bertanya-tanya, membahas yang sudah dipelajari. Hmm. Kita lanjut ke yang ini deh.
Nih, citen. Citen. Tiannya aja itu kan jam. Tiannya aja ini kita diartikan sebagai jam. Ci, di sini itu dia diartikan dengan berapa. Tapi berapanya tuh untuk total. Misalkan citen, jam berapa? Nih, citen, siapan? Kamu jam berapa selesai kerja, pulang? Kalau misalkan penggunaan ci, ini ada juga ada. Total ada berapa orang? Ikong, yo, cike, ren. Total ada berapa orang? Total bisa. Ikongnya aja itu untuk total. Cike, cike ini digunakan untuk total orang. Kalau tadi kita yang jam ini citen, berapa jam berapa? Kalau yang ini berapa orang? Cike kan? Total ada berapa orang? Ini nih, total ada berapa orang? Kalau bedanya, tadi bedanya ci sama tosau itu apa? Em, ci dan tosau, dia itu lebih ke, bentar ya, gimana ya jelasin? Artinya tuh sama, berapa, tapi penggunaannya yang beda. Kalau ci itu dia lebih ke gini nih, ci berapa, tosau berapa juga. Tapi yang ci ini dia jumlahnya dikit. Biasanya tuh maksimalnya tuh sampai 10 lah, nggak terlalu banyak kalau yang ci ini. Maksimal 10. Kalau yang tosau ini jumlahnya banyak, lebih dari 10. Artinya sama berapa. Jadi kalau yang ci itu dia lebih terbatas. Kalau yang tosau itu nggak terbatas. Biasanya kalau ci juga itu seringnya tuh dipakainya tuh buat jam, buat orang, jam penggunaannya tuh orang yang terbatas deh. Kalau misalkan tosau tuh kayak digunainnya tuh buat nominal, yang jumlahnya lebih banyak, lebih besar. Hmm. Ceyangzi, artinya tetap sama, tapi penggunaannya yang berbeda. Oh ya, ci juga ini bisa dipakai buat tanggal. Tanggal, bulan. Kalau tahun bisa nggak ya? Kalau tahun nggak bisa kayaknya. Ini yang tahun nggak bisa. Cukup ini aja. Misalkan sekarang tanggal berapa? Jin hari ini tanggal berapa? Cihao hari ini tanggal berapa?
今天气好。Terus kita pakai contoh yang tosau. Tosau, contohnya apa ya? Harga ya. Pakai harga deh. Cecen. Cecen ibu. Cecen ibu. Tosau. Cen. Harga baju ini berapa? Cecen. Cen ini kata ganti buat yang kayak baju lembaran. Kalau misalkan baju pakainya cien. Cecen ibu toshou cien. Ini ya, cien. Cien. Cecen ibu toshou cien. Cien yang ini ibu. Celana juga kan ya kayak kain gitu pakainya cien. Kain, baju, celana itu pakainya cien yang tipis-tipis kayak gitu. Tapi kain sama ini sama kertas hampir mirip kan ya. Tapi kertas itu nggak pakai cien. Kata ganti ya, kita belajar kata ganti. Cien. Mhm. Hmm. Nah, kata ganti untuk barang seperti baju, celana, kain. Kalau misalkan kan, ini dia kata ganti untuk kertas. Karena kan kita menurut kita tuh pikirannya kertas itu kayak lembaran juga kayak baju gitu ya, kayak kain. Tapi kalau kertas itu pakainya cang. Kalau cien pakainya baju doang. Hmm. 几和多少的区别的意思的用法，同学们你们听得懂了吗？几多少？没问题吗？没问题，听得懂是吧？还有，kemarin kita sempat belajar anse. Anse itu dia tepat waktu. Terus kita lawan katanya. Kita belajar ini deh. Anse tepat waktu. Terus kalau misalkan telat apa? 迟到. Hmm, 迟到. Telat. Ini 生次 ya.
如果没问题的话，我们继续。先复习一下我们讲过了的课的生字。Ini bukei sama punang itu dia hampir mirip. Tapi bukei itu dia lebih ke ada aturan. Seperti contohnya, Kung Seli bukei luan tiu laci. Di dalam perusahaan tidak boleh membuang sampah. Membuang sampah di dalam perusahaan itu pasti ada aturannya. Jadi kalau pukei itu dia ada aturan. Kalau puneng itu dia nggak ada aturan. Dia lebih ke keadaan. Nah, ini nih, 我们讲过了，我不能，我很忙。Ini aku nggak bisa, aku sibuk banget. Jadi kan keadaannya dia tuh sibuk, jadi nggak bisa mengantar. Puneng和不可以意思的一样, tidak bisa, tidak boleh, tapi maknanya berbeda. Kalau pukei itu dia ada aturan. Kamu nggak boleh merokok di sini nih, pukei cai cai choyen. Kamu nggak boleh merokok di sini, dia ada aturannya. Kalau puneng, dia itu lebih ke 情况 keadaan. 然后我们继续学，我们讲过了会itu artinya akan dan bisa. Tapi untuk arti yang bisa itu dia yang dipelajari. 我们讲过了 nih 会说中文吗? Kamu bisa ngomong Mandarin. Bisa ngomong Mandarin itu harus dipelajari. Jadi kita pakainya hui, nggak bisa pakai kei. Nih kei so chungwen mah sebenarnya artinya sama. Kamu bisa ngomong Mandarin, tapi yang hui ini dia lebih pas, lebih cocok gitu dibanding kei. 然后我们不用忘记之后的时候 ketika kalau misalkan sama se-nya doang itu nggak ada perbedaan. Artinya tetap sama, cuma penggunaannya berbeda. Tapi kita lebih baik menggunakan tershou. Karena jika kita mengucapkan dengan salah nada, tapi tershou, pasti orang Cina itu lebih mengerti dibanding terse. Mungkin artinya kan terse itu dia lebih luas dibanding tershou. 然后我们继续请一下，请 itu tolong artinya dan silahkan. Kita udah belajar ya, 请坐一下 apa? Silahkan duduk dulu sebentar. 请等一下, silahkan tunggu dulu sebentar. Atau tolong tunggu sebentar. 请给我看, tolong kasih aku lihat. 请 nih, 听一下, tolong dengerin dulu. 我们就好了。然后我们继续有点sama iten itu artinya sama sedikit. Tapi kalau yoten itu agak, kalau iten itu cuma sedikit doang jumlahnya. Kalau yoten itu lebih ke ada feeling, kancing, perasaan gitu. Misalkan yoten kan mau, dia kan merasa agak flu, nggak bisa iten kan mau, sedikit flu nggak bisa. Harus pakai yoten kan mau. Kalau misalkan sibuk, yoten mang. Nih, yoten mang. Terus kalau misalkan nggak ngerti, yoten puming pai. Terus agak malam, yoten wan. Nih, terus ada juga nih, yoten pusufu. Agak kurang sehat. Dan woman, jangkole, fei chang. Fei chang itu, iten itu lebih ke yang bisa diukur gitu nggak sih? Iya, betul. Itu. Itian ini lebih ke ada yang bisa diukur kayak misalkan contoh manis itu kan bisa diukur levelnya, pedas itu pakai itian, nggak bisa pakai yotian. 这样子我们继续非常 itu sangat sekali, dia tingkatannya tuh lebih tinggi dari han. Kalau han itu sangat, kalau 非常 itu sangat sekali. Contohnya 今天来的客人非常重要, tamu yang datang hari ini sangat penting sekali. Lalu, 今天的会议非常重要. Meeting hari ini sangat penting sekali. 这个问题非常复杂.
puneng masang jejue. Masalah ini agak rumit, nggak bisa segera diselesaikan. Masang, segera. Woman jangkole, masang. Masang sama ini. Taiwan, woman jangkole. 然后我们继续吧。我先讲非常 segera diselesaikan. Woman de kungse feijang cucong yuan gong. Nah, kita ketemu lagi yuan gong. Kung itu kan artinya ada yang kungco nih. Kungco dia kan bekerja. Yuan gong itu pekerja atau karyawan. Jadi kita ketemu lagi sama yuan gong. 我们的公司非常注重员工的职业发展. Perusahaan kita sangat memperhatikan perkembangan karir karyawan. 然后我们讲过了向itu dia lebih kepada terhadap mengarah. 他向公司提出了一个新建议. Dia mengajukan saran baru kepada perusahaan. 请向老师请教问题. Silakan bertanya kepada 老师, tanyakan kepada 老师. 他向大家解释了这个问题. Dia menjelaskan masalah ini kepada semua orang. 他向上级请求了帮助. Dia meminta bantuan kepada atasan. Siwang di sini tuh dia lebih ke artinya tuh berharap atau semoga. Woman izin jangkole. Ini yang sering diucapkan sama Acung Koren kalau misalkan lagi ada acara, kegiatan atau meeting nih. Jinten de huotong, ice sun 5. Huotong ini acara atau enggak kegiatan. Acara hari ini berjalan lancar enggak? Jinten de hui ice sun 5. Meeting hari ini berjalan lancar enggak? Kalau misalkan berjalan lancar ya kita tinggal jawab aja jinten de huotong ice sun li. Kalau misalkan meeting, 今天的会议一切顺利 gitu ya. 还有我们继续一些itu hanya beberapa, tapi dia nggak ada nggak ada orangnya, nggak ada bendanya. Misalnya beberapa orangnya tuh nggak ada di tempat. Kalau CC itu sambil ditunjukkan. CC berarti orang-orangnya tuh ada. 今天我有一些事情要做. Hari ini saya ada beberapa hal yang harus dikerjakan, tapi halnya itu nggak ditunjukkan apa. 经理给了我一些建议. Manajer kasih aku beberapa saran atau masukan. 我有一些问题想问你. Aku punya beberapa pertanyaan yang mau ditanyain sama kamu. 我们需要一些时间来准备. Kita perlu atau butuh beberapa waktu untuk persiapan. Puyau. Puyau itu jangan atau enggak, tidak ingin. 请不要忘记准时来参加会议. Tolong jangan lupa hadir meeting tepat waktu. 准时按时. 我在这里吧。哪里？准时按时。Kalau anse itu dia di sininya tuh an. An itu berasal dari kata anpai. Anpai. Anpai itu artinya udah diatur. Sudah diatur. Bedanya wangci sama wangle apa lause. Cuman formal dan informal doang. Bedanya artinya tetap sama kok.
Kalau yang lebih formal itu yang wangci. Yang wangci itu dia lebih formal. Kalau yang wangle itu dia lebih kouyu. Shumyanyi. Shumyanyi itu formal. Kalau wangle, wangle dia lebih ke kouyu atau informal.好，听不到了吧？我们继续讲安排，安适和准适。Answer和准适itu dia artinya sama tepat waktu, tapi penggunaannya juga yang beda. Ini tuh yang udah diatur. Kalau Chungse juga sama tepat waktu, tapi dia lebih ke ini kedatangan. Nah, anse itu dia berasal dari anpai, kata anpai, diambil yang annya. Jadi tepat waktu. Ini yang sudah diatur. Kalau misalkan Chungse, dia ini juga tepat waktu, tapi penggunaannya untuk yang kedatangan. Misalkan, Sangpan, datang kerja, itu pakainya Chungse. Nggak bisa pakai anse. Kalau anse itu lebih ke kegiatan, proyek. Dia harusnya pakai anse. Kalau Chungse itu dia tepat waktunya untuk datang gitu. Datang meeting, datang kerja, datang acara, 这样子。其他的同学有问题吗？我们先继续。哪里不明白的？Nah, ini yang beda-beda kita bahas ya. Pie sama Puyao. Ye ini dia lebih ke Koyu, bahasa lisan. Dia biasanya diucapkannya itu lebih ke kasar. Pie sohwa, jangan ngobrol. Pie wan souci, jangan main handphone. Kalau Puyao itu dia lebih ke ada lemah lembutnya, lebih sopan gitu. Hayo, woman, masang, he, tehwer. Kalau masang itu dia segera, nggak ada penundaan. Kalau Taiwan itu nanti sebentar lagi ada penundaan sekitar beberapa menit. Contohnya, wo masang, Julai, saya akan segera datang. Dia itu langsung pergi buat datang. Kalau Taiwan, cu, sangdeng, nah itu sih. Saya nanti akan pergi ke toko. Beberapa mungkin ada penunggu waktu gitu beberapa detik jedanya. Kayak misalkan ini wo Taiwan, kayak ini tak tenwa. Saya akan menelpon kamu sebentar lagi. Kayak ada paling 10 menit, berapa menit gitu ya. Ayo, icing, hele. Icing itu dia sudah atau telah. Ta icing, likai lekung se. 评审老师讲过了和 icing 的。Lalu ini ada icing dan le juga ada yang disatuin icing kan le, icing ting le, icing tu le. Ini yang icing ditambah le itu dia di tengahnya itu ada kata kerja verb atau tungse. Ayo, 同学们，你有问题吗？可能我们学都
Tou itu artinya semua. Kalau soyo itu artinya seluruh. Chúng ta有问题就可以问一问。Lalu kita 这个是最后吧。昨天我们已经讲过了上和下，老师要注意你们，提醒你们，上itu dia seperti tanda panah ke atas. Kita lihat dari contoh kalender. Dia kalau menunjukkan tanda panah ke atas, itu mengartikan waktu yang sudah berlalu. Berarti shang itu yang sudah berlalu. Kalau xia itu menunjukkan ke tanda panah ke bawah, berarti dia yang akan datang. Contohnya, shang xingqi wo youdian mang. Minggu lalu aku agak sibuk. Xia xingqi de hui yi fejiang zhongyao. Meeting minggu depan sangat penting sekali. Tapi shang dan xia ini penggunaannya hanya untuk minggu, hari, dan bulan. Misalkan minggu lalu, Senin minggu lalu, Shang Chou I, Senin minggu lalu. Kalau pakai Xingji, Shang Xingji I, gitu ya. Kalau tahun, kita pakainya Mingnian. Mingnian sama Mingtian itu sama ya. Mingnian itu tahun depan. Kalau Mingtian itu besok. Tapi untuk yang Cuotien, hari kemarin sama tahun lalu beda. Cunian, Xu itu dia berasal dari pergi dan Nian itu tahun. Jadi tahun yang sudah pergi itu tahun lalu. Cunian. 然后我们学过了上下的职位，上 dan 下 yang artinya posisi. Shang itu artinya menuju ke atas, berarti dia artinya itu di atas. Kalau xia itu menuju ke bawah, dia artinya di bawah. Misalkan ini, keren, cocai, shafa shang. Tamu duduk di atas sofa. Xiao gou, cai, coce xia. Anak anjing ada di bawah meja. Lalu kita nih, jangan sampai terbalik ya. Low shang, ini berasal dari kata low. Low-nya dulu itu lantai. Shang itu atas, berarti lantai atas. Kalau misalnya low xia, itu berarti lantai bawah. Kalau shang low, itu naik ke lantai atas. Kalau xia low, itu berarti naik ke lantai bawah. eh Sebelumnya sempat ada yang nanya kalau misalkan cai, shan shang, kelima lause, misalkan di atas gunung, sebenarnya bisa aja itu artinya di atas gunung. Cuman penggunaan gunung di atas gunung itu lebih tepatnya itu pakai feng, puncak, yang Lalu kita ada belajar shang dan xia yang artinya memulai sama mengakhiri. Shang itu artinya memulai. Contohnya, shang ce naik mobil, dia baru memulai. Xia ce turun mobil, dia udah mengakhiri gitu. Kayak contohnya shang ke memulai kelas, xia ke mengakhiri kelas. Terus kita ada shang pan sama xia pan. 还有要我们不要这样吧，已经马上1点，待会儿不要讲事，我们不要吧。同学们，还有问题吗？我们老师都明白了是吧？可能我们今天的课先到这里吧。明天你们要考试，好好准备，好好复习。希望明天的考试都顺利了，成绩很高。谢谢大家。谢谢老师。Teman-teman, ini sudah selesai materinya.
Mungkin teman-teman untuk ujian besok ada yang tanyakan, teman-teman? Oh ya Mas, tadi sempat ada ini yang tanya ujian besok pakai WeChat atau pakai Facetune juga bisa. Oh iya, Mas Anwar, sorry kelewat. Oke, sebenarnya pakai WeChat karena itu kan pertama dibentuk grup sebelum ada Facetune ya. Ya, ada WeChat di situ tuh untuk memfasilitasi apa namanya TKA gitu ya dengan Chinese partnernya. Jadi kita bentuk grup dengan masing-masing departemen dan masing-masing Chinese partnernya seperti itu. Jadi kalau misal setiap ada belajar mandiri dengan Chinese partner itu ya lewat grup itu dan nanti kalau misal untuk ujian-ujian voice recordnya juga dikirim ke situ kayak gitu. Nah, dari aku sendiri sih harap bisa download WeChat-nya, tapi kalau memang udah mentok banget misal, apa namanya, memorinya penuh atau apa gimana atau ada masalah lain di device-nya, it's okay nggak apa-apa, nanti, bisa aku fasilitasi lewat, apa namanya, lewat device lain, misal dikirim ke Facetune secara pribadi kayak gitu. Tapi aku saranin ke, apa, ke grup WeChat-nya ya, soalnya nanti akan kita koreksi bersama dibantu sama Manda Lausche dan Vincent Lausche. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman untuk ujian besok? Oke, terima kasih Mas Anwar. Share. Ada lagi teman-teman untuk ujian besok? Untuk yang Jepara, ruangannya kan sudah aku cantumin di PPT ya. Jadi mohon mohon diperhatikan ruangannya ada di exhibition hall dan large conference room kalau nggak salah. Itu temen udah pada tahu nggak ruangnya di mana? Saya aku juga apa namanya kurang kurang paham itu ada di gedung apa dan lantai apa karena itu aku langsung dibilangin sama Mister Meng. Jadi besok yang di Jepara akan langsung apa namanya dihandle dan diawasi oleh Mister Meng langsung. Ujian untuk di Jepara jam berapa? Serentak Kak Kak siapa? Kak Yunita. Jadi dari jam 12.30 sampai jam 13.30 gitu. Jadi nanti 12.30 pokoknya waktunya tuh sudah aku apa namanya cantumkan di PPT juga kalau apa namanya waktu pengerjaan eh listening testnya itu 30 menit karena soalnya 20 soal dan untuk speakingnya itu juga 30 menit karena kita langsung berikan lembaran speakingnya dan tinggal bikin voice record dikirim ke grup seperti itu. Jadi mulainya serentak Bandung maupun Jepara. Gedung main office, iya betul. Iya, berarti itu ya gedung main office, oke. Dibaca catatannya teman-teman, di gedung main office. Untuk yang Bandung, besok di showing room ya, di office juga, di showing room office. Untuk listening listening testnya itu full pakai kosakata profesional masing-masing departemen yang waktu lalu kita sudah belajar juga. Terus untuk speakingnya campuran dari 30 kosakata dasar yang daily expression, management terms 30 dan profesional juga 20 kayak gitu. Jadi makanya 2 minggu ini ditekankan ke daily expression dan management terms karena nanti bakal bakal lebih banyak terpakai. Itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Mohon ya mohon diingatkan juga ya untuk teman-teman satu departemen atau lain departemen kalau misal kenal gitu untuk diingatkan kalau besok ada ujian dan yang lain kayak gitu. Jadi supaya mulainya kita bisa mulai tepat waktu dan pulang tepat waktu juga, tidak molor. Itu. Dan oh ya, untuk
peserta yang sudah mengikuti dari awal banget sampai sekarang itu eh, wajib ya ikut ujian karena apa namanya kita juga sudah menghimbau ke Chinese partner juga untuk apa namanya untuk mengingatkan untuk remind Indonesian partnernya untuk mengikuti ujian seperti itu. Jadi semangat, jayo. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa berfoto bersama dulu untuk kelas terakhir ini, teman-teman. Kita bisa buka kameranya. Oke, teman-teman yang lain mana ya? Bisa buka kameranya. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita akan mulai berfoto ya dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bertemu kembali besok untuk ujian ya. Semoga dipersiapkan dengan baik. Jayo, 加油，谢谢大 jayo. 家。谢谢大家。